Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi dan Pangdam 4 di Ponorogo Maijen Dedi Suryadi mendampingi Kepala BNPB Lejen Surhayanto melakukan pengecekan tanggul Sungai Wulan yang jebol di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Dalam kunjungan ini, tim gabungan TNI Polri dan juga tim SAR juga turun langsung melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak banjir. Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi meninjau langsung lokasi tanggul Sungai Wulan yang jebol di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kapolda Jateng bersama Pangdam 4 di Ponorogo dan Kepala BNPB menelusuri lokasi dengan menggunakan perahu karet milik tim SAR. Diketahui luapan air akibat jebol tanggul membuat sebagian besar desa di Kecamatan Karanganyar dengan puluhan ribu kepala keluarga terendam banjir hingga kedalaman 2 lebih meter. Berdasarkan hasil monitoring, diperkirakan banjir kedua kali ini lebih parah dari sebelumnya. Selain membuat sejumlah desa Kecamatan Karanganyar terendam banjir, kali ini juga menutupi akses jalur Pantura. Terencana TNI Polri dan Pangdam Demak akan segera bersama dengan Balai Besar Wilayah Sungai untuk memperbaiki sungai di wilayah Demak dan memperkuat tanggul-tanggul yang ada sebelumnya jebol. Sebanyak 6 tanggul jebol setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Jawa Tengah. Peristiwa ini mengakibatkan 89 desa di Kabupaten Demak terendam banjir. Informasi terkini terkait banjir dan proses evakuasi warga korban banjir di Demak, kita telah terhubung oleh Kapolres Demak, AKBP Muhammad Purbaya. Selamat siang, Bapak. Bribda kami dari Polres Demak, silakan. Bagaimana pantauan kondisi banjir saat ini di wilayah Demak, Bapak? Jadi mulai hari ini, mulai tadi pagi saya bersama Pak Dandim, kemudian Bupati, kita sudah ngecek ke beberapa lokasi. Seperti di daerah Merak, Kecamatan Dempet itu air sudah mulai surut dan saat ini masyarakat yang ada di pengungsian sudah mulai kembali ke rumahnya untuk melaksanakan pembersihan. Namun di beberapa tempat itu masih ada genangan yang cukup tinggi karena saat ini sedang ada proses pembendungan ataupun pembendungan tanggul yang jebol kemarin, perbaikan tanggul yang jebol kemarin di daerah Sungai Wulan, Wono Ketinggal. Demikian, Mas. Baik, Pak. Berdasarkan pantauan Anda, ada berapa lokasi tempat pengungsian di sana, Pak? Jadi untuk seluruh Kabupaten Demak itu ada kurang lebih sekitar 32 tempat pengungsian yang disiapkan ataupun yang dibuatkan oleh pemerintah kabupaten maupun dari perangkat desa. Baik, Pak. Ada berapa personil yang diterjunkan untuk proses evakuasi warga terdampak banjir, Pak? Jadi dari Polri sendiri itu kurang lebih dari Polres Demak itu kurang lebih 350 personil dibantu dengan tim dari Brimob Polda Jawa Tengah yang melaksanakan ataupun mendirikan dapur umum di Kecamatan Gajah, di mana untuk membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam hal ini makanan baik buka maupun sahur. Apakah ada korban dalam bencana banjir tersebut, Pak? Sampai saat ini alhamdulillah untuk korban jiwa tidak ada. Baik. Kapolda pada hari Minggu lalu mengatakan akan menggelar rapat bersama dinas terkait untuk penanganan banjir. Apakah sudah ada hasil rapat yang dijabarkan kepada Polres Demak, Pak? Jadi betul sekali. Jadi pada saat hari Minggu Pak Kapolda melaksanakan kunjungan ke Mapolres Demak ataupun Kabupaten Demak. Dan pada hari Senin kemarin sudah dirapatkan oleh Pak Kapolda, Pak Panglima, kemudian Kepala Balai, termasuk Kepala BNPB, bahwa sudah dilakukan langkah-langkah, terutama salah satunya adalah melaksanakan kegiatan rekayasa cuaca. Yang mana rekayasa cuaca itu sudah dilaksanakan sehingga berdampak pada hari ini di beberapa tempat itu debit air sudah mulai turun. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Bapak Kapolres Demak AKBP Muhammad Purbaya telah bergabung bersama kami di Presisi Siang. Terima kasih, Mas. Selamat siang. Selamat siang, Pak.
Banjir yang terjadi di wilayah Demak membuat jalur Pantura Demak-Semarang terputus. Satlantas Polres Demak merekayasa arus lalu lintas di lokasi ini sekaligus membagikan makanan untuk sahur kepada para pengemudi truk yang terjebak di banjir. Untuk dampak dari kemacetan ini, saat ini ada kepadatan yaitu dari wilayah Kecamatan Simpang 3 Genduk Sari sampai ke halte Mbuyaran Kecamatan Karangtengah. Kurang lebih untuk panjang 15-16 km. Untuk penyebabnya yaitu genangan air yang sangat tinggi di wilayah Kaligawe akibat curah hujan yang sangat tinggi sehingga mengakibatkan genangan air di depan Universitas Sultan Agung sehingga mengakibatkan terputusnya jalur Pantura dari Demak menuju ke arah Semarang. Untuk upaya yang kita lakukan saat ini, kami berkolaborasi dengan Satlantas Polrestabes Semarang untuk melakukan penarikan arus dan pengalihan. Kita alihkan di Simpang 3 Genduk Sari, kita alihkan ke kiri Jalan Walter Monginsidi maupun arah sebaliknya. Jadi ini tadi kita pukul 3:10 dini hari, kita dari Satlantas Polres Demak melakukan upaya membantu saudara-saudara kita, rekan-rekan sopir truk yang terjebak di jalur Pantura perbatasan Kota Semarang dan Demak. Kita bagikan nasi bungkus karena mengingat ini bulan suci Ramadan, kita bantu rekan-rekan kita untuk bisa melaksanakan sahur karena mengingat di daerah sekitar tidak ada warung, jadi kita lakukan upaya membantu mereka untuk bisa melaksanakan ibadah nantinya. Buat makan sahur, ya. Polres Grobogan mengalihfungsikan sementara mobil patroli unit Laka Lantas untuk membantu warga yang akan berperangkat atau pulang kerja menembus banjir di ruas jalan Kota Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Ruas jalan di wilayah Kota Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah masih tergenang banjir akibat luapan Sungai Lusi. Beberapa warga yang hendak berperangkat atau pulang kerja ke rumahnya mengalami kesulitan karena akses jalan yang melalui tak bisa terjangkau oleh kendaraan. Untuk membantu masyarakat, Satlantas Polres Grobogan memanfaatkan mobil patrolinya untuk mengangkut para warga. Mobil patroli unit Laka Lantas yang biasanya digunakan untuk mengangkut barang bukti Laka Lantas dialihfungsikan sementara untuk mengevakuasi warga yang akan berangkat atau pulang kerja. Warga yang mendapat tawaran dari personel Satlantas Polres Grobogan pun tampak senang. Satu persatu dari mereka naik di kabin belakang mobil. Kasat Lantas Polres Grobogan AKP Tejo Suwono mengatakan agar tak membahayakan warga yang diangkut dibatasi jumlahnya. Warga diantarkan ke tempat kerja yang kebetulan dilintasi mobil patroli. Namun bagi warga yang terdampak kerjanya tidak dilalui mobil patroli, mereka diantar ke lokasi yang tidak banjir. Kasat Lantas menyampaikan bahwa Satlantas Polres Grobogan hadir untuk masyarakat dalam penanganan banjir di wilayah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Jajaran Satlantas Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah melaksanakan evakuasi karyawan Rumah Sakit Yakum dan pasien Rumah Sakit Yakum yang terkena banjir. Saat ini yang dilakukan ini evakuasi ini antar jemput apa gimana nih? Ya, kita antar jemput mulai shift pagi, shift siang jam 2 dan nanti shift malam jam 8 kita melaksanakan antar jemput karyawan dari RSU Yakum Kabupaten Grobogan. Saat ini memang akses jalan untuk R Suprapto itu masih terkendala ya Pak ya? Untuk jalan R Suprapto dalam kota sebagian tergenang oleh air luapan dari Sungai Lusi. Kalau untuk jalur alternatif seperti Pelendungan dan Hayamuruk gimana Pak? Untuk jalan alternatif Pelendungan, Hayamuruk serta Ring Road Utara kita melaksanakan buka tutup satu jalur. Usai jeda berikut ini Presisi Siang akan segera kembali.